بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama dhannukum birabbil alamin. Lantas apa prasangka kalian tentang Allah yang maha memelihara seluruh alam? Nabi Musa alaihi salam berprasangka baik kepada Allah, maka Allah membekukan laut, membelah laut untuk keselamatan Musa alaihi salam. Ibrahim alaihi salam berprasangka baik kepada Allah, maka Allah mendinginkan api untuk keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Fama dhannukum birabbil alamin. Lantas apa prasangka kita semua tentang Allah, zat yang maha memelihara seluruh alam? Khutbah kita hari ini jamaah sekalian tentang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang tema ini meliputi beberapa poin berikut. Poin yang pertama, definisi husnuzan kepada Allah. Poin yang kedua, keuntungan dan urgensi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, kategorisasi manusia di dalam berhusnuzan kepada Allah. Poin yang keempat, kondisi-kondisi di mana lebih dituntut agar berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun poin yang pertama, definisi husnuzan. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, husnuzan kepada Allah adalah zannu rahmatillahi wa maghfiratih. Selalu berprasangka baik akan adanya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah husnuzan. Dalam keadaan seperti apapun, berprasangka baiklah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Maha Rahim. Bahwa Allah Maha mengampuni. Allah tidak menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kecuali untuk merahmati Anda. Allah tidak menamai dirinya dengan Al-Ghafur, At-Tawwab dan Al-Afu kecuali untuk mengampuni Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya dengan Ar-Razzaq, Al-Karim dan Al-Wahhab kecuali untuk selalu memberi Anda. Allah tidak menamai dirinya dengan Al-Aziz, Al-Qawi kecuali untuk melindungi Anda. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, husnuzan kepada Allah artinya, definisinya, selalu memandang Allah akan berbuat rahmat dan bermaghfirah atau mengampuni. Kemudian poin yang kedua, urgensi dan keutamaan husnuzan. Yang pertama,
Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa seseorang betul-betul memiliki kondisi ma'rifat yang baik tentang Allah. Bahwa seseorang benar-benar mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengenal Allah melainkan ia selalu husnuzan kepada Allah dalam setiap keadaan. Husnuzan kepada Allah dalam keadaan-keadaan baik, husnuzan pula kepada Allah dalam keadaan-keadaan buruk. Maka husnuzan tidak mungkin menempati jiwa seseorang kecuali disebabkan karena indahnya kondisi ma'rifat dan pengenalan dalam jiwa tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Anda tidak memahami, tidak mengetahui kondisi ma'rifat dan pengenalan Anda tentang Allah, maka lihatlah husnuzan Anda kepada Allah dalam segala keadaan-keadaan hidup. Apabila Anda selalu melihat Allah dengan husnuzan dalam keadaan-keadaan baik maupun dalam keadaan-keadaan buruk, maka bersyukurlah, karena husnuzan selalu membuktikan bahwa seseorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi dan keutamaan husnuzan kepada Allah yang kedua, bahwa husnuzan penyebab seorang hamba bertawakal kepada Allah. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa separuh agama ini adalah tawakal. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, dalam ayat ini Allah membagi agama ini ke dalam dua kategori, na'budu ibadah dan yang kedua nasta'in tawakal. Maka orang yang bertawakal berarti telah menjalankan separuh agama, namun tidak ada jalan bagi siapapun untuk bertawakal kecuali husnuzan kepada Allah. Kenapa orang yang sakit bertawakal untuk kesembuhan? Karena husnuzan Allah akan memberikan kesembuhan. Kenapa orang yang terzalimi bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan keadilan? Jawabannya karena husnuzan Allah akan memberikan keadilan. Kenapa orang yang dalam kesulitan dan kesusahan bertawakal kepada Allah? Jawabannya karena husnuzan Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan. Maka tawakal adalah buah dari husnuzan kepada Allah. Kemudian keuntungan dan urgensi husnuzan yang ketiga, bahwa husnuzan penyebab seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sepanjang engkau berdoa kepadaku dan sepanjang engkau penuh harap kepada aku, akan kuampuni dosa masa lalumu, dan aku tidak mau tahu sebesar apapun itu dosa-dosamu. Dalam ayat ini kegembiraan disampaikan Allah dalam hadis qudsi, bahwa Allah tidak mau tahu sebesar apa dosa masa lalu kita, sebanyak apa tumpukan-tumpukan maksiat masa lalu kita, dan kita semua datang dari masa lalu. Entah seperti apapun tumpukan maksiat, namun Allah mengatakan, aku enggak peduli, tetap akan mengampuninya, namun dengan syarat, berdoalah dan selalulah berharap kepada aku. Maka husnuzan jamaah sekalian, ternyata sebuah ibadah hati. Husnuzan bukan gerakan tubuh, husnuzan bukan pula istighfar ucapan lisan. Husnuzan adalah ibadah hati, namun ternyata ibadah hati walau tidak berbentuk ucapan dan gerakan, husnuzan ini menggugurkan dan menghapuskan dosa masa lalu seseorang. Kemudian keuntungan dan urgensi husnuzan yang terakhir, bahwa husnuzan kepada Allah berarti pembebasan diri dari kesesatan dan kekafiran. Di dalam Al-Quran, saat Allah berbicara tentang putus asa, Allah hanya mengaitkan putus asa dengan dua kategori orang, kafir dan sesat. Allah berfirman, "Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Sungguh tidak ada orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang kafir. Dalam ayat ini putus asa dihubungkan oleh Allah dengan orang kafir. Lalu dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang sesat. Maka di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara tentang kebenaran, Allah menyatakan bahwa hanya ada dua kategori manusia yang putus asa, yang kehilangan husnuzan kepada Allah. Pertama orang-orang kafir, dan yang kedua adalah orang-orang sesat. Maka dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah melepaskan diri dari kesesatan, juga telah melepaskan diri dari kekufuran. Kaum muslimin rahimakumullah,
Adapun poin yang ketiga, yaitu kategorisasi manusia dalam husnuzan. Ada 3 kategori manusia dalam berhusnuzan kepada Allah. Yang pertama, orang yang suudzon kepada Allah. Mereka lah orang yang berusaha berbuat baik, tetapi mereka tidak berharap akan memasuki surga. Salat dengan sungguh-sungguh, puasa dengan sungguh-sungguh, namun dia tetap merasa jangan-jangan aku tidak akan masuk surga. Orang yang terjebak dalam suudzon seperti ini biasanya adalah sebagian dari kalangan kaum filsafat yang jauh dari ilmu, dan orang-orang tasawuf juga demikian. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang husnuzan, yaitu mereka yang beramal baik lalu berprasangka baik kepada Allah. Maka prasangka baik mereka kepada Allah disebabkan karena kesungguhan mereka beramal baik. Maka Imam Al-Hasanul Basri rahmatullah alaih mengatakan, "Lau ahsanu billahi dzan la ahsanul amal." Orang yang husnuzan kepada Allah hendaklah husnul amal. Karena tidak mungkin seseorang husnuzan dengan tumpukan dosa-dosa. Enggak mungkin seseorang diakui husnuzan kepada Allah dengan mengabaikan kewajiban. Enggak mungkin seseorang diakui agama ini husnuzan kepada Allah sementara dosa-dosa tetap mengalir deras. Maka husnuzan terhadap ampunan harus disertai dengan perbaikan diri dan taubat. Husnuzan akan surga harus disertai dengan kesungguhan untuk mentaati Allah. Maka orang yang husnuzan sesungguhnya adalah orang yang husnuzan kepada Allah berdasarkan kesungguhan berhusnul amal dan berbuat baik kepada Allah. Kemudian kategori manusia yang ketiga adalah orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang bodoh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik namun berhusnuzan. Mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat dan dosa namun berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ampunan dengan tumpukan dosa yang tidak diistighfari. Berharap masuk surga dengan perbuatan baik yang tidak pernah dilakukan. Ini orang-orang yang tertipu. Merasa berhusnuzan tetapi amal sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian, bukti konkret seseorang husnuzan saat ia betul-betul bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir jemaah sekalian, kondisi-kondisi lebih ditekankan bagi siapapun untuk berhusnuzan kepada Allah. Kondisi yang pertama, husnuzanlah kepada Allah saat berdoa. Jemaah sekalian, saat tangan ini tertengadah meminta, saat lisan ini berucap memohon, yang pertama kali anda tanamkan dalam jiwa dalam setiap doa-doa, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk semua permohonan-permohonanku. Jemaah sekalian, apabila lisan meminta, tangan memohon, Allah Subhanahu wa taala melihat jiwa seseorang. Jika Allah menemukan husnuzan dalam jiwanya, maka Allah menerima permohonan lisannya. Tapi jika Allah tidak menemukan husnuzan dalam hatinya, maka Allah menolak doanya. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, berdoalah dengan hati sebelum anda berdoa dengan lisan. Andalkan atau gunakan husnuzan kepada Allah dalam hati sebelum akhirnya lisan ini bergerak untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Maka jemaah sekalian, sebagian orang ngerasa bahwa dia punya keinginan-keinginan yang menurutnya terlalu berlebihan untuk dirinya, lalu akhirnya dia berhenti untuk berdoa. Jemaah sekalian, ini kekeliruan yang buruk. Sebesar apapun keinginan anda, namun itu kecil bagi yang maha besar. Sesulit apapun persoalan anda, namun itu mudah bagi yang maha memudahkan. Maka jangan pernah melihat keinginan anda besar, karena yang akan memberi adalah yang maha besar. Jangan pernah melihat keinginan anda susah, karena Allah yang anda minta kepadanya adalah zat yang maha memudahkan. Tidak ada yang sulit bagi yang maha memudahkan. Tidak ada yang besar bagi yang maha besar. Kuatkan harapan, kokohkan optimisme, berdoalah dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Musa alaihi salam dalam pengejaran tentara Firaun. Dari belakang tentara, di depan lautan terhampar,
mata yang memandang, logika yang berpikir tidak menemukan solusi selamat untuk Musa. Tetapi Musa alaihissalam husnuzon kepada Allah. Maka Allah membekukan laut. Allah membelah laut untuk keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Husnuzon kepada Allah adalah karena Allah, bukan karena fakta-fakta konkret. Dalam arti kata, seorang yang pesakitan husnuzon akan sembuh setelah melihat kemampuan dokter. Ini bukan husnuzon kepada Allah, tetapi husnuzon terhadap fakta-fakta realistis. Adapun husnuzon kepada Allah, ketika Anda husnuzon kepada Allah saat mata tidak memandang solusi, saat logika tidak menemukan jalan keluar, hanya ada satu Allah. Saya tahu Allah Ar-Rahman, Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang sulit baginya yang maha memudahkan. Tidak ada yang besar baginya yang maha besar. Saat Anda husnuzon seperti ini kepada Allah, ini husnuzon yang sesungguhnya. Maka yang pertama, husnuzonlah kepada Allah dalam setiap Anda berdoa. Lalu kemudian kondisi kedua di mana lebih dituntut untuk berhusnuzon adalah saat Anda istighfar, saat Anda bertaubat. Jamaah sekalian, siapakah dia di antara kita yang tidak memiliki dosa? Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hikmah untuk kita hidup penuh sakral tanpa dosa, hidup dengan sebuah kekudusan mutlak, tidak. Allah tidak menciptakan manusia dan menyiapkan manusia untuk hidup suci tanpa dosa. Tetapi jemaah sekalian, yang terbaik dari orang berdosa adalah mereka yang penuh tawaduk, bersimpuh di hadapan Allah, meminta ampunan dan maghfirah Allah. Dan saat Anda betul-betul bersimpuh, mengharapkan maghfirah, meminta ampunan karena tidak ada keselamatan dunia dan akhirat tanpa ampunan, saat itu jemaah sekalian, kuatkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Nabi kita bercerita tentang seorang laki-laki pembunuh berdarah dingin, membunuh 100 orang. Tetapi kemudian dia memperoleh jawaban dari seorang ulama. Setelah membunuh 100 orang, dia bertanya, adakah ada taubat untuk pembunuh berdarah dingin seperti aku? Aku membunuh banyak orang, bahkan sebagian di antaranya tanpa salah, namun tetap aku bunuh. Namun ulama ini mengatakan, "Waman yamna'uka min taubatillah?" Siapa yang menghalangimu dari ampunan Allah? Subhanallah, laki-laki ini membunuh 100 nyawa secara zalim tanpa alasan yang syar'i. Namun Allah mengampuni laki-laki ini. Saya yakin kesalahan saya dan kesalahan Anda tidak sebesar laki-laki ini. Kita bukan pembunuh sejumlah 100 nyawa. Namun demikian jamaah sekalian, husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda akan mengakui seluruh kesalahan ini depan Allah, katakanlah kepada Allah, ya Allah, Nabimu bercerita bahwa engkau telah memaafkan seorang pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembantaian sebanyak 100 nyawa. Maka berikanlah ampunan untukku yang sesungguhnya aku tidak melakukan sebesar itu. Jemaah sekalian, kondisi ketiga lebih dibutuhkan untuk berhusnuzon adalah dalam kondisi musibah. Sesulit apapun hidup, sepahit apapun fitnah, sesakit apapun sakit, tetapi husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, seseorang akan keluar dari kesulitan dengan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan ini makin sulit dengan suudzon, tapi kesulitan ini akan terasa ringan dengan husnuzon. Allah menempatkan kita dalam sebuah kesulitan, apapun bentuk kesulitannya, untuk Allah menguji jiwa kita. Mampukah kita bangkit, tetap tegar, melihat keadaan dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakub alaihi salam terpisah dengan anak paling disayang Yusuf alaihi salam. Maka setelah 40 tahun terpisah, ini dalam catatan Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir. Lalu kemudian Nabi Yusuf akhirnya mengirimkan pakaian kepada ayahnya Yakub bahwa mereka akan bertemu. Yakub saat akan bertemu dengan Yusuf, beliau mengatakan, "Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Wahai kalian semua anak-anakku saudara Nabi Yusuf, selama aku menangis sampai buta merindukan Yusuf, kalian selalu mengatakan bahwa pertemuanku dengan Yusuf adalah sebuah kemustahilan. Tetapi aku tahu siapa Tuhanku, aku tahu siapa Allah. Dari dahulu walau dengan air mata terus mengalir, bahkan sampai mata ini buta, namun aku tetap berhusnuzon akan pertemuanku dengan Yusuf. Maka saat bertemu dengan Yusuf, ucapan pertama Yakub, "Alam aqul lakum inni a'lamu minallah ma la ta'lamun." Bukankah selama ini aku selalu mengatakan kepada kalian bahwa Allah akan membuat pertemuanku dengan Yusuf, anakku. Baiklah jamaah sekalian, kondisi terakhir
dituntut untuk berhusnuzon kepada Allah saat sakaratul maut. Saat Anda sakaratul maut atau saat Anda sedang mendampingi orang yang sakaratul maut, berusahalah untuk yang bersangkutan agar dia wafat dengan membawa husnuzon kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, 3 hari jelang Nabi SAW wafat, hadis bersumber dari riwayat Jabir bin Abdullah, 3 hari jelang Nabi SAW wafat, beliau berjalan dengan kaki terseret karena lemah. Beliau berjalan diafit oleh Ali dan Al-Fadl menuju masjid di mana para sahabat ada. Sesampainya di masjid, Nabi SAW menyampaikan khutbah singkat. Beliau mengatakan, ala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Kata Nabi, ingatlah, jangan sampai seorang pun di antara kalian wafat kecuali dengan husnuzannya kepada Allah. Maka siapapun yang akan wafat, berikan kepadanya kebesaran jiwa, bisikkan kepadanya sebuah ucapan yang membahagiakan, menyejukkan jiwa. Katakan bahwa Allah akan menyambutnya insyaallah dengan kasih sayang. Tidak perlu resah terhadap keluarga dan siapapun yang ditinggalkan. Mereka akan berada dalam rahmat Allah. Mereka dalam keadaan baik insyaallah ta'ala. Berjuanglah, berusahalah agar siapapun yang sakaratul maut, agar melewati detik-detik itu dengan hati yang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, demikian khutbah kita. Semoga khutbah ini menjadi sumbangan moral, menjadi sebuah evaluasi, sebuah pelajaran bagi kita agar hari ini dan sampai kapanpun kita tidak pernah melihat kebijakan Allah kecuali dengan husnuzan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di antara keistimewaan hari Jumat bahwa Nabi SAW bersabda bahwa pada hari Jumat ada satu saat, ada sebuah waktu mustahil seseorang berdoa pada waktu itu kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa waktu mustajab tersebut berada di akhir hari Jumat. Saat matahari akan terbenam, Abu Hurairah memberikan penjelasan. Apabila matahari akan terbenam, masuklah ke masjid, lakukan salat 2 rakaat, lalu kemudian berdoalah sampai matahari terbenam. Jemaah sekalian yang saya hormati, apapun kesulitan, apapun masalah, namun doa adalah solusi. Sepanjang ada doa, hentikan untuk terlalu bersedih. Hentikan untuk menatap hidup ini dengan pesimisme. Lihatlah hidup ini dengan penuh harapan. Solusi Anda doa. Sepanjang ada doa, sepanjang itu insyaallah selesai, masalah akan selesai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waqdhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma wallina waliyan yarhamuna fika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min waliyin la yarhamuna fika ya rabbal alamin. Allahumma hdi ulata umuril muslimina ila tahkimi syariatika ya rabbal alamin. Allahumma hayyi' lahum bitanatan salihin yansahuhum laka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril muslimina fi Suriya. Allahumma ansuril muslimina fil Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina al-mazlumina aynama kanu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
الله